Dulu, timnas Indonesia hanyalah tim yang sering diremehkan. Saat drawing keluar, negara lain tersenyum saat bertemu Indonesia. Mereka berpikir ini lawan yang mudah. Tapi sekarang, semuanya mulai berubah. Asia mulai memperhatikan, media luar mulai membahas Indonesia, dan beberapa negara mulai takut menghadapi Garuda. Karena Indonesia sekarang bukan lagi sekadar pelengkap di Asia. Kita datang untuk melawan, untuk menang, dan mungkin untuk mengguncang sepak bola Asia. Jadi, pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dengan timnas Indonesia? Kenapa dunia mulai takut? Dan apakah Indonesia benar-benar sedang menuju era emas? Tonton video ini sampai habis, karena semakin ke akhir, semakin gila fakta yang akan kalian lihat. Dan sebelum mulai, tulis di komentar seberapa jauh timnas Indonesia bisa melangkah dalam 5 tahun ke depan. Jangan lupa like kalau kalian bangga jadi fans Garuda. Dulu, Indonesia identik dengan kekalahan, mental lemah, permainan tidak konsisten, dan sering kesulitan menghadapi negara besar Asia. Tapi sekarang, ranking FIFA Indonesia terus naik. Dan yang paling penting, cara dunia memandang Indonesia juga berubah. Sekarang, lawan tidak lagi menganggap Indonesia sebagai pertandingan mudah. Mereka mulai bermain serius, mulai berhati-hati, karena Indonesia punya sesuatu yang dulu tidak dimiliki: mental, disiplin, dan kualitas. Kita mungkin belum menjadi raksasa Asia, tapi kita sudah berubah menjadi ancaman. Dan perubahan itu membuat banyak negara mulai khawatir. Satu nama yang tidak bisa dilewatkan adalah Shin Tae-yong. Dia bukan hanya pelatih. Dia adalah orang yang mengubah mental timnas Indonesia. Sebelum Shin datang, Indonesia sering kehilangan arah saat tertinggal. Tapi sekarang, lihat sendiri. Pemain Indonesia berani pressing, berani duel, berani melawan siapapun. Bahkan melawan tim yang rankingnya jauh di atas. Dan yang paling penting, Indonesia sekarang punya identitas permainan. Cepat, agresif, dan penuh semangat. Dunia mulai sadar, Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Hal lain yang membuat dunia mulai takut adalah kualitas pemain Indonesia sekarang. Indonesia kini memiliki banyak pemain diaspora yang bermain di Eropa. Dan mereka datang bukan hanya untuk popularitas. Mereka datang untuk berjuang. Nama seperti Jay Itzes, Iver Jenner, Rafael Struijk, Nathan Chuaon membuat level permainan Indonesia naik drastis. Sekarang, Indonesia punya fisik lebih kuat, teknik lebih baik, pengalaman Eropa, mental kompetitif, dan kombinasi itu sangat berbahaya. Sekarang, negara-negara Asia mulai sadar Indonesia berkembang sangat cepat. Dan kalau perkembangan ini terus berjalan, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru Asia. Karena Indonesia punya semuanya: talenta muda, supporter besar, liga yang berkembang, pemain Eropa, mental baru, dan yang paling menyeramkan, Indonesia masih belum mencapai puncaknya. Bayangkan, kalau perkembangan ini terus terjadi 5 tahun lagi, Indonesia bisa menjadi mimpi buruk baru Asia. Hal yang membuat masa depan Indonesia terlihat menakutkan adalah usia pemainnya. Banyak pemain timnas Indonesia sekarang masih sangat muda. Artinya, mereka masih bisa berkembang jauh lebih besar. Dan dunia tahu itu.
Pemain muda Indonesia sekarang bermain tanpa takut. Mereka punya keberanian, punya rasa lapar, dan punya mimpi besar. Dulu pemain Indonesia hanya ingin tampil bagus. Sekarang mereka ingin menang. Itulah perbedaannya. Selama bertahun-tahun, Indonesia selalu disebut underdog, tim yang hanya numpang lewat. Tapi sekarang narasi itu mulai berubah. Indonesia mulai dihormati, mulai diperhatikan, dan perlahan mulai ditakuti. Mungkin kita belum sempurna, masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi satu hal pasti, dunia sekarang tahu Indonesia sedang datang, dan mungkin inilah awal dari era baru sepak bola Indonesia. Era di mana Garuda tidak lagi dipandang sebelah mata. Era di mana Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara besar Asia. Pertanyaannya, sekarang, apakah Indonesia benar-benar siap menjadi raksasa baru Asia? Tulis pendapat kalian di komentar. Apakah timnas Indonesia akan masuk level elit Asia dalam beberapa tahun ke depan? Dan kalau kalian bangga dengan perjuangan Garuda, jangan lupa like video ini, subscribe untuk lebih banyak cerita sepak bola penuh emosi dan drama. Karena ini bukan sekadar sepak bola, ini tentang kebanggaan. Ini tentang Indonesia, Garuda di dadaku.